pemerintah ke depan itu harus bisa untuk membuat anak muda ini bisa survive, ya kan? Artinya sistem pendidikan kita harus lebih entrepreneurial sehingga ketika lulus itu mereka nggak kacamata kuda harus kerja di perusahaan. Ketika kita ngomongin program pemerintah pun juga gitu, si A, si B, si C bikin program yang mirip, ya sudah. Bayangkan itu aplikasi, yang penting mereka saling terkoneksi. Siapapun yang menguasai AI di 10 tahun ke depan itu bisa jadi menguasai dunia di 100 tahun ke depan. Tapi either way, demand, yaitu adalah si korporasi yang punya masalah ini harus ketemu sama supply. Artinya ketika kita mau menciptakan sebuah kebaikan, perbaikan, maka kita harus melihat itu dari kacamata yang rasional juga. Bahwa merubah itu mulai dari apa yang kita bisa, mulai dari yang dekat dengan kita. We are a great nation. Kita adalah bangsa besar dan kita ditakdirkan untuk besar dan kita harus berani untuk menghadapi ketidakpastian masa depan itu. Selamat datang di Jodea Kepo. Kali ini kita nggak langsung ngundang politisi, tapi kita undang orang yang berpengaruh banyak akan kebijakan-kebijakan publik, terutama untuk anak-anak muda sekarang. The one and only Kak Vero Veriska. Thank you Jo, thank you teman-teman. Kak Vero, terima kasih banyak sudah mau hadir, mampir di UMKM Super Mikro ini. Enggak lah, ini alat-alatnya lengkap. Jadi gini Jo, kalau gua ngelihat ada orang-orang yang bakal kelihatan gede dan menurut gua lu salah satunya karena gua ngelihat apa yang lu siapin di sini itu udah niat banget. Manifesting guys, ya. manifesting. Jadi you are prepared. Terima kasih banyak Kak Vero, terima kasih dalam kesibukannya banyak hal yang sedang aku lihat keluar terus ke kiri ke kanan keliling-keliling, ada hal baru. Oh, by the way, congratulations untuk Youth Environment. Oh ya, thank you. AI IP. Yes. Boleh ceritain nggak itu apa? Jadi mungkin tentang Pijar Foundation dulu kali ya. Boleh. Jadi kalau Pijar Foundation itu kan kita yayasan. Oke. Fokusnya itu di 3 bidang nih Jo. Yang pertama itu pendidikan, kedua inovasi dan bisnis, yang ketiga itu kebijakan publik. Tapi kita fokus temanya itu adalah Pijar Planet sama Pijar Talent. Talent itu manusianya, planet itu dunianya, lingkungannya kayak gitu. Nah dalam 2 tahun ini kita ngelihat ya alhamdulillah ya grow-nya bagus banget. Kita udah punya 63.000 beneficiaries dalam waktu cuma 2 tahun. Tapi kita ngelihat bahwa Indonesia ini gede banget Jo. Jadi nggak bisa kita kerja sendiri sebagai pijar. Akhirnya kita collab, mulai nih bikin organisasi yang berafiliasi dengan pijar. Tetapi Sayapnya gitu ya? mungkin nggak disebut sayap ya, kalau sayap kayak partai ya. Tapi lebih kayak affiliated organization lah. Jadi salah satunya YEC. YEC itu singkatan dari Youth Energy and Environment Council. Jadi kalau YEC ini fokusnya di energi dan lingkungan. Jadi nanti isu-isu energi dan lingkungan itu mereka yang akan nge-push bareng pijar. Terus kemudian AIIP ini kita bikin sama Alpha JWC Venture Capital. Itu buat nyiapin industri AI-nya kita sama untuk bantuin jadi strategic partnernya pemerintah sama stakeholder buat nanti AI itu kebijakannya gimana sih harusnya kayak gitu. Kenapa nggak disatuin sama pijar? Karena kita ngelihat adalah kalau ada yang independen seperti ini tuh geraknya lebih cepat. Karena gitu. dia fokus ya? Fokus, benar. Nah nanti akan banyak tuh Jo, organisasi-organisasi yang kita bidani. Nanti pijar akan menjadi istilahnya semacam air traffic controllernya lah, kayak gitu untuk mereka-mereka ini gitu. Ini isinya orang-orang top semua loh. Ya, ini kalau ini yang acara di KSP kemarin. Acara KSP kita bikin tiap bulan sekali, bareng sama warga muda, bareng sama kantor staf presiden, sama banyak pihak lah ya. Terus tiap bulan tuh kita temanya beda-beda Jo. Jadi kita mulai di bulan rutin ke KSP? Rutin. Di bulan Maret kita pertama itu temanya Future Healthcare. Jadi kita panggil teman-teman yang fokus di bidang healthcare. Terus di bulan berikutnya itu edukasi, di bulan berikutnya future policy, dan ini kalau nggak salah ini yang food baru nih. Kemarin. Food food nih. Food security, jadi teman-teman yang bergerak di bidang F&B, pertanian, terus kemudian pangan dan rantai pasok kita undang. Dan ini rata-rata usia-usia muda semua, gitu. Senang lah kita. Apa yang membedakan YEC sama abis itu juga AIIP dengan organisasi lingkungan? Aku lihat udah banyak organisasi yang ngomongin lingkungan. Apa yang membedakan? Kalau kita di YEC fokusnya tuh gini Jo. Jadi
kan Indonesia mau jadi negara maju nih, ya kan? Negara maju artinya pendapatannya tinggi, berarti ekonomi lu mesti tumbuh dong, ya kan? Kalau ekonomi lu tumbuh, berarti kita harus tumbuh agresif. Pak Prabowo pingin 8% dan seterusnya. Oke, namanya ekonomi tumbuh, pasti konsumsi energi naik dong, ya kan? Nggak ada negara yang mau jadi negara maju, nggak tumbuh industrinya dan nggak tumbuh kebutuhan energinya. Nah sekarang kita kan memang harus sadar bahwa kita hidup di zaman dimana kita nggak bisa nih cuma fokus pada pertumbuhan ekonomi. Jadi kita mesti seimbangin 3 hal. Ekonomi, energi terbarukan, dan juga lingkungan. Karena gini, kita harus bertransisi ke energi terbarukan, tetapi kita harus melakukannya dengan cara kita sendiri sih. Kita nggak boleh didikte oleh bangsa-bangsa lain, tapi kita harus sadar Indonesia itu punya kekuatan apa, punya sumber daya bagaimana, dan transisi energi menuju pertumbuhan ekonomi itu harus dilakukan dengan cara kita sendiri. Gitu. Jadi YEC itu mempromot tentang ini loh cara Indonesia. This is the Indonesian way. Kalau aku lihat kan isinya ada Kak Billy, ada Fadli, Kak Fadli, ada Mas Hangga juga, ada Chelsea Islan gitu. Kak Chelsea, hai. Jadi macam-macam. Jadi kita ajakin multi sektor. Karena kita ngelihatnya selama ini orang ekonomi mengadvokasi sendiri, orang energi mengadvokasi Influencer sendiri, juga ngomong sendiri, orang lingkungan sendiri. Nah ini kita gabungin. Karena kita percaya tempat terbaik itu adalah di tengah. Artinya adalah equilibrium atau titik seimbang antara ekonomi, energi, dan lingkungan itu harus ditemukan. Gitu. Jadi dan Indonesia ini kan budaya kan gotong royong, kumpul, mufakat, ngobrol. Ya udah kita jadikan YEC ini sebagai forum ngobrol. Tetapi yang lebih penting adalah kita mau jadi focal pointnya bahwa ini loh cara transisi energi ala Indonesia. Kayak gitu. Gue pribadi sejujur-jujurnya gue adalah orang yang bisa gue akuin gue sangat tidak banyak mengikuti soal lingkungan dan bagaimana pentingnya dan itu berefek ke banyak sektor Kak. Cuman akhir-akhir ini dengan munculnya hal-hal seperti ini dan gue juga mulai ternyata secara tidak langsung efeknya banyak loh ke kita. Dan memang platform-platform ini memang harus justru diperbanyak supaya suaranya lebih didengerin lagi dan bisa banyak hal yang lebih cepat dikerjain. Itu kemarin habis kita launching YEC itu banyak yang nge-DM gimana cara joinnya, gimana cara joinnya. Akan buka jadi organisasi bisa terbuka. Itu akan kita memang niatin. Jadi semua organisasi yang kita bikin itu bukan sekedar program, tapi itu memang inisiatif yang bisa bergerak sendiri. Akan ada chapter-chapternya. Betul. Nah kalau lu bayangin ya Jo, jadi kan artinya adalah Pijar ini akan menjadi sebuah ekosistem besar nantinya. Tujuannya yaitu adalah jadi katalis. Nah katalis itu apa? Katalis itu adalah sebuah kalau di kimia, kalau ada reaksi antara unsur A, unsur B, kemudian digabungin, terus untuk melarut itu butuh waktu sekitar sejam katakanlah, ditambahin zat katalis itu bisa jadi semenit. Jadi katalis itu adalah sesuatu yang mempercepat sesuatu itu terjadi. Nah posisi kita itu katalis, gitu. Kalau AI, yang AI IP, aku lihat kan sekarang industri AI ini, gak usah ngomongin industri secara besarnya. Kita sekarang udah bisa bikin lagu sendiri pakai AI. Ini nge-cut video lah, kayak bikin video-video Jodea Kepo, kita taruh 1 jam video, dia bisa ngebuat tuh jadi 30 klip, 20 klip, semua dan udah ada clickbaitnya, udah ada fontnya, udah. Wah, ini memang perlu diregulasi secara clear sih, kalau enggak kan. Sebenarnya kalau gue mungkin mundur lagi dari situ. Tadi lu bilang bahwa udah ada aplikasi AI ini itu, yang bikin siapa Ju? Orang luar semua kan? Iya nggak? Iya. Nah, jadi AIP ini tujuannya gini. Satu adalah siapapun yang menguasai AI di 10 tahun ke depan itu bisa jadi menguasai dunia di 100 tahun ke depan. Nah, pertanyaannya adalah ini yang 10 tahun ini tuh orang Indonesia atau orang luar? Kita nggak pingin orang Indonesia ini cuma nonton aja. Nah, jadi kita Pijar Foundation sama Alpha JWC kita sepakat bahwa satu kita harus siapin industrinya dulu. Caranya gimana? Orang Indonesia ini kan pinter-pinter. Kasih mereka lahan bermain untuk solving masalah yang beneran. Nah, berarti di sisi lain harus ada mitra-mitra kan, corporate, terus kemudian kementerian, lembaga, organisasi, institusi apapun. Kita minta mereka, tolong dong keluarin problem statement.
Jadi misalnya lembaga A keluarin problem statement kita itu ini loh, kita pingin ini dipecahkan dengan AI. Lembaga B kita pingin ini dipecahkan lewat AI. Perusahaan X gitu, Jadi kita bisa pingin juga ini nanti dipecahkan one day lewat bikin AI. punyanya Indonesia sendiri. Betul. Jadi kita siapin dulu lahan masalahnya, lahan problem statementnya. Dari situ teman-teman Indonesia, baik itu dia ada di Indonesia, diaspora ataupun lagi belajar di luar, mereka bisa addressing problem ini. Baik itu sebagai sandbox kalau lu udah punya startup yang siap, jadi lu langsung tes. Kalau lu masih gue pingin main-main dulu, gue pingin coding dulu dengan AI model gue mau tes, itu bisa juga kita nyebutnya jalurnya playground, main-main dulu. Tapi either way, demand yaitu adalah si korporasi yang punya masalah ini harus ketemu sama supply, inovator yang punya ide. Nah, disitulah yang kita siapin. Industri baru terjadi ketika ada demand ketemu supply. Ya kan? Itu yang kita siapin. Tapi kalau kita fast forward lagi, ketika teknologi AI ini makin matang, AI ini kan sebetulnya kan bermata dua juga. Di satu sisi itu ngasih tadi yang kayak lu cerita aja, clickbait udah ada, caption Asli, udah ada, parah semua banget. udah ada. Gue juga udah bisa ngobrol sama ChatGPT setiap malam. Artinya lu bisa lakuin sendiri nggak? Bisa dong. Iya. Bener. Nah, sekarang bayangin Jo, lu punya kru tadinya butuh 10 orang, Sekarang cuma karena exactly kan, artinya apa? Lu butuh berapa? 2, 3 mungkin, 7 orangnya kemana Jo? Lu kaliin sama orang-orang yang mau bikin YouTube, lu kaliin sama perusahaan-perusahaan yang pakai AI, berarti kan ada istilahnya tenaga kerja yang tadinya dibutuhkan jadi nggak dibutuhkan. Padahal Jo, Indonesia ini kan lagi mengalami bonus demografi, lagi banyak-banyaknya anak-anak muda yang lulus dari S1, lulus dari kuliah, lulus dari SMA, SMK, butuh kerjaan Jo. Nah, kalau mereka butuh kerjaan jumlahnya banyak, tapi lapangan pekerjaannya makin sedikit, ini kan problem. Nah, di sini gua mungkin menyebutnya bukan meregulasi AI, tapi Indonesia perlu punya arah dengan AI ini. Nah, kalau kita di Pijar itu percaya bahwa posisi Indonesia terhadap AI itu harus gini, AI harus membantu, tidak mengganti. Nah, itu dua hal yang berbeda tuh. Kalau membantu artinya apa? Kayak lu pakai kalkulator, ya kan? Lu pakai kalkulator, selama lu tetap mengerti 1 tambah 1 kenapa 2, itu bagus. Kerjaan lu lebih cepat. Tapi kalau mengganti itu yang bahaya, kayak gitu. Kita nggak ngepaham apa-apa, udah AI aja segala macam, lama-lama mereka yang gitu. Kalau kita udah terganti dengan AI, maka kita sebagai bangsa ini in trouble gitu. Asli, AI ini gue kadang-kadang yang ngerasanya ya, AI ini ChatGPT ya, aku bisa ngechat kayak nanya, coba cari tahu tentang aku di Google. Itu semuanya sampai kamu kemarin nyalek pengen pakai isu ini segala macam, kamu rutin bla bla bla. Ada semua kan? Oh enggak, itu kan kalau itu mungkin karena ada di publik. Ini nanya soal cewek aja bisa pakai ChatGPT. Nah, gue pernah iseng deh. Gimana cara sorry ya guys, ini Jonas ini memang kadang-kadang gimana caranya ngedeketin cewek bla 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 misalnya. Itu iseng nyari, muncul semua syarat. Dia suka cewek, dia memang ceweknya seperti apa, dia sukanya apa, dia aktif organisasi apa, semua AI. Semua bisa kan? Artinya adalah makanya AI ini adalah isu yang big enough, worth it enough untuk kita benar-benar bikin satu institusi khusus buat AI ini di Pijar gitu. Nah, makanya Jo, nanti kita ngelihat ya, negara ini kan banyak isu strategisnya. Nggak bisa semua itu Pijar yang pegang. Akhirnya kenapa kita bikin AI IP, kita bikin YEC, kita nanti bikin apa-apa karena setiap area-area tersebut itu harus di take care secara fokus dan oleh tim yang fokus gitu. Nah, Pijar di sini akan support baik dari sisi network dan yang lain gitu. Akhirnya kita menjadi katalis gitu. Katalis kuadrat. Oh, coba di sini. Lo nggak sih lo yang Einstein itu yang oh iya. Wow. Gitu. Ya ini memang perlu sih yang kayak gini-gini sih, memperbanyak juga hal-hal kayak gini. Well, aku rasa hal-hal seperti ini yang dilakukan Cavero ini mantik juga anak-anak muda kayak kita untuk buat 1 hal, 2 hal, 3 hal yang seperti ini. Dan ya memang perlu orang-orang dan pihak-pihak seperti Cavero yang memulai gerakan ini. Kalau enggak ya balik lagi nggak akan ada yang mulai. Dan kita juga percaya nih kalau nyambung sama anak muda ya, lu kan pakai baju jersey Indonesia nih. Iya, by the way. Selamat kita dapat 2 emas dan 1 perunggu. Ini gue bangga banget pakai baju ini guys. Keren. Nah, tepuk tangan dulu.
Jadi kalau kita bicara anak muda ya, kalau kita di Pijar posisinya adalah anak muda ini kan energi yang luar biasa. Yes. Mereka punya ide, Yes. mereka punya semangat, Yeah. mereka punya tenaga. Nah, kita pingin benar-benar dengan apa yang kita lakukan, baik Pijar punya program ataupun Pijar punya institusi seperti EIP dan YEC, itu memberikan ruang-ruang buat anak muda untuk ambil posisi buat membuat perubahan, jadi solusi. Kayak gitu. Karena kita tahu kita hidup di dunia yang nggak sempurna, tetapi kita bisa memilih posisi apakah kita akan sekedar komplain atau kita mau menciptakan perubahan. Nah, kita merasa bahwa anak muda itu harus melakukan yang kedua, yaitu menciptakan perubahan. Tapi orang yang mau menciptakan kebaikan buat orang lain, kadang-kadang mentoknya di mana, Jo? Network, ya kan, nggak ada temennya, nggak ada koalisinya, nggak ada jejaringnya, nggak ada komunitas peersnya, nggak ada resource-nya, nggak tahu harus mulai dari mana dan segala macam. Nah, Pijar itu menyediakan semua itu biar lu tuh nggak mulai dari nol, gitulah. Oke, aku terjawab beberapa ini kayak baru sebentar tapi terjawabnya udah banyak nih. Tapi kita tarik lebih panjang ke belakang karena di Zodiac Kepo ini Kak, gue akan sekepo mungkin tentang orang-orang yang hadir di tempat ini, ngobrol banyak dengan segala hal yang sudah dilewatin sehebat ini, udah sampai detik ini. Bagaimana Kak Vero mulai semuanya? Satu, kita nggak bisa mulai sesuatu yang gede kalau kita nggak mulai dengan orang yang tepat. Jadi di Pijar itu kita rekrut orang-orang yang memang suka sama apa yang dia kerjain. Itu kuncinya sih. Karena ketika lu suka sama yang lu kerjain dan lu istilahnya adalah benar-benar dedicated sama misi hidup lu itu, maka mau kerja gimana pun, mau kesulitan seperti apapun kita hadapin bareng. Itu yang pertama. Jadi human resource atau orang-orang yang lu ajak di dalam lingkungan lu itu kunci banget, Jo. Kayak lu ngajakin teman-teman ini kan keren-keren nih, gue lihat alat-alatnya tuh. Top banget, kayak gitu itu penting. Makanya gue bilang, wah ini walaupun lu bilang, wah podcast kita masih sedikit Kak, udah percaya. Super mikro. Udah percaya, UMKM kan awalnya mikro, tapi kan nanti bisa gede. Amin, kayak gitu. Amin. Aminin dulu. Amin. Thank you Bang. Nah, jadi orang itu yang pertama. Yang kedua itu fokus sih. Lu nggak boleh nanggung. Lu harus bener-bener nyemplung. Gua kan sebelum di Pijar, itu gua di Microsoft 11 tahun. Iya, kenapa lu ninggalin Microsoft? Lu udah enak, rektor termuda. Nah, pada zamannya umur 31 waktu itu Kak. Iya, kalau kalau menurut gue sih gini, kerja itu yang penting bermakna. Bermakna dalam arti gini, kalau lu kerja, lu pasti kan kerja untuk satu purpose gitu kan. Purpose lu itu untuk diri lu sendiri atau purpose lu itu untuk dunia gitu, untuk kebaikan orang lain. Nah, gue menyadari bahwa di Pijar ini benar-benar gue punya suatu kebebasan untuk bisa melakukan apa yang gue suka dan itu bisa berdampak baik buat orang lain. Dan itu yang gak gue temui di perusahaan-perusahaan sebelumnya kayak gitu. Apa lu ngerasa lu udah selesai dengan diri lu di usia yang muda ini, sehingga lu bisa, ini mungkin jadi masalah kita juga anak-anak muda nih. Maksudnya di usia Kak Vero yang masih under 40, masih banyak yang pengen kita capai, pengen buat A, B, C, gue pengen punya ini, pengen besar harapannya untuk ini. Apalagi nih, bagi gue yang berkecimpung langsung di dunia politik, kita pasti gue masih pengen perjuangin ini, pengen ngerasain A, B, C, pengen menjabat A, masih ada mimpi-mimpi yang seperti itu. yang kita gue mungkin mulai dari titik lu dulu. Tadi lu bilang mencapai itu, ini nggak bakal ada habisnya, Jo. Nah, menurut gue kalau menjawab pertanyaan lu tadi, gue itu belum selesai dengan misi hidup gue, yaitu adalah menciptakan perubahan dengan ada atau nggak ada Vero. Bedanya gini, kalau orang itu belum selesai dengan dirinya, artinya kan habis gue manajer, gue pingin jadi senior manager, gue pingin jadi direktur, gue pingin jadi CEO. Lu pikir setelah CEO ini lu puas? Enggak, orang itu pasti ada naiknya lagi. Tapi the problem adalah semua mimpi-mimpi ini tuh buat diri lu semua kan? Nah, itulah kenapa orang itu sebenarnya nggak akan pernah habis dengan dirinya sendiri. Tapi ketika lu menemukan keunikan lu dan lu menemukan bahwa keunikan lu itu bisa menyelesaikan masalah dunia atau at least bisa membuat permasalahan dunia itu lebih baik, maka disitulah lu akan menemukan misi hidup lu. Manusia itu harus setia pada misi hidupnya dia, bukan mimpi-mimpinya dia. Wah, ini biasa aja gue ngomongin politik, isinya ngolah-ngolah, ini beneran nilai nih di sini. Nah, kalau menurut gue sendiri kan berasal dari
latar belakang yang bisa dibilang underprivileged, biasa aja lah. Jadi gue lahir di Pekalongan dengan ekonomi yang bisa dibilang biasa. Pekalongan biasa atau mungkin menengah ke bawah lah ya kayak gitu. Gue ngerasa gue bisa sampai di titik ini karena gue dibantu orang-orang yang baik, gue ditunjukkan jalan yang baik, dan gue mendapatkan pendidikan. Pendidikan ini yang membuat gue itu dari Pekalongan akhirnya bisa jadi salah satu worldwide lead di Microsoft. Pendidikan. Artinya apa? Kalau gitu gue bayangin, kalau perjalanan hidup gue bisa kayak begini karena pendidikan, artinya gue harus pay it forward. Gue harus membuat perjalanan hidup gue ini tersistematisasi sehingga lebih banyak lagi orang-orang seperti Vero yang bisa dari kota kecil dengan latar belakang yang biasa itu bisa mendapatkan penghidupan yang lebih baik buat dirinya. Gue merinding banget, gue kayak merinding beneran nih, gokil bener. Maksudnya soal pendidikan ini. Iya. Wah, iya, dari apa yang Kak Vero bilang tadi, apa yang Kak Vero ceritain, salah satu concernku soal pendidikan memang kan. Kalau dulu waktu aku kemarin nyalek, yang aku tekanin adalah, dulu aku juga pernah ada di momen tersebut. Aku momen waktu bayar uang sekolah sampai nggak bisa ikut ujian, dan akhirnya aku nggak, dengan apa yang udah aku lewatin, aku nggak pengen adik-adik di dapil, terutama waktu konteksnya pencalekan kemarin itu ngerasain hal yang sama. So berat, ini gue sampai habis kata nih. Jadi memang pendidikan tuh hal yang sangat penting, dan kalau memang ada orang-orang yang mau ngebuat sistem, ngebuat hal-hal yang bisa ngebantu orang-orang yang susah dalam hal pendidikan ini, aku akan sangat support hal tersebut. Siap. Dan Kak Vero melakukan hal tersebut. Enggak lah, semua sama tim juga. Jadi ada tim kita yang ngerjain itu. Jadi mereka semua keren-keren. Dan kenapa pendidikan, like leadership dan segala macam ini jadi hal yang concern memulai. Kalau aku tadi kan ada background ya. Aku nggak pengen adik-adik di bawah aku ngalamin hal yang sama. Pemerintah tidak hadir untuk pada momen tersebut. Pemerintah tidak hadir untuk bisa bantu sekolah-sekolah anak-anak yang nggak bisa bayar sekolah dan administrasinya berantakan dan lain sebagainya. Apa yang memulai Kak Vero untuk bisa berpikir bahwa ini adalah isu-isu pentingnya? Karena gini sih Jo, jadi pendidikan itu kan sebenarnya kan bikin elu dari nggak tahu jadi tahu. Yes. Setelah lu tahu, lu paham, dan akhirnya dari pemahaman, pengetahuan dan semua yang lu tahu itu akhirnya lu bisa membantu diri lu sendiri. Pendidikan kan esensinya itu, ngebantu diri lu sendiri untuk bisa apa? Ya dapat kerja, dia dapat penghidupan dan segala macam. Tapi ketika setelah lu membantu diri lu sendiri, lu harus membantu orang lain dong. Dan kita tuh nggak perlu mikir yang ribet-ribet, harus ini mau rubah Indonesia Raya. Enggak, lihat yang tetangga kanan lu, tetangga kiri lu, ada nggak yang masih telat bayar SPP, mungkin lu bisa bantu, ya kan. Jadi kadang-kadang tuh kita mikir, kalau kita mau bikin perubahan tuh pemerintah harus gini. Betul, tetapi sudahkah kita membantu sebelah kanan kiri kita dulu? Ya kan? Bukan berarti lu kan belum bantu kanan kiri, jangan ngomongin yang gede-gede. Enggak. My point adalah orang-orang yang sudah membantu kanan kirinya dulu akan lebih bisa berempati terhadap betapa kompleksnya permasalahan negeri ini. Bayangkan, ketika orang sudah nyemplung, maka dia akan paham bahwa Indonesia ini kompleks. Tidak bisa kita sesimpel, satu entity namanya pemerintah begini. Enggak. Ada multifaktornya, ada sistem, ada manusianya, ada oknumnya, ada regulasinya dan segala macam, yang semua itu saling berkait. Artinya ketika kita mau menciptakan sebuah perbaikan, maka kita harus melihat itu dari kacamata yang rasional juga. Bahwa merubah itu mulai dari apa yang kita bisa, mulai dari yang dekat dengan kita, mulai dengan apa yang bisa dilihat. Menurut aku itu. Jadi makanya di Pijar itu kita mikirnya simpel aja dulu. Permasalahan apa yang mau kita coba atasi? Satu adalah ada gap antara yang dipelajari mahasiswa di kampus sama yang mereka temui di dunia kerja. Itu tuh kita fokus di situ, namanya talent gap. Oke, bagaimana kita bisa menutup talent gap ini? Ya sudah, karena kebetulan di Pijar saya dan teman-teman juga relationship dengan industrinya alhamdulillah bagus. Kita bawa nih teman-teman korporasi, industri profesional untuk bisa ngajar di kampus-kampus lewat kita punya online platform. Sesimpel itu aja. Sesimpel itu. Dengan premis sederhana, dengan apa yang kita bisa, siapa yang kita kenal,
kita lakuin aja dulu, nggak usah mikir yang ribet-ribet jelimet dan jauh, kita lakuin dulu ternyata berdampak Jo. Kayak gitu, kita sekarang udah dipakai sama mahasiswa dari 900 kampus lebih, Wow. terus kemudian udah lebih dari 40.000 pengguna dan segala macam. Buat kita angka-angka itu cuma angka, tetapi kita akhirnya kayak terenyuh sendiri, oh ternyata kita tuh udah Sudah bisa sebesar ini. ngebantu orang 40.000 itu. Kalau lu kumpulin itu satu stadion Jo. Asli. Kita udah bisa ngebantu orang Manahan satu tuh, stadion, guys. manahan Iya. gitu loh. Jadi kita merindingnya di situ kayak, oke, dengan kita berpikir simple, berpikir sederhana dan langsung gerak, ternyata dampaknya juga ada kayak gitu. Nah kita pingin teman-teman itu juga jadi bagian dari solusi, karena kita hidup di dunia nggak sempurna. Wow, itu banyakkan tepuk tangan nih Gil. Gila bener-bener deh. Wow. Terima kasih loh Kak. Nah, aku yang makasih diundang. Gue belajar banyak loh. Gue belajar kekepoan gue ini dari tadi. Ya, memang kalau kita nggak akan pernah selesai memang sama diri kita. Yang penting selesainya nggak pernah selesai sama misinya. Sama misinya itu yang misinya. paling. Masalah itu banyak orang Jo nggak tahu misi hidupnya apa. Iya betul. Itu makanya akhirnya karena nggak tahu misi hidupnya apa, yang diurus dirinya. Nggak salah. Iya, Tetapi akan lebih baik apabila kita tahu berdampak. misi hidup Dan kita. itu kan bisa jadi hal yang kita tinggalin juga. Kalau kita udah nggak ada, like 100 tahun ke depan orang akan ingat kita seperti apa. Iya. Orang akan tahu apa yang sudah kita buat, bukan apa yang terjadi saat ini doang kan itu. Mungkin bukan hanya mengingat ya, kadang orang juga nggak akan ingat. Tapi minimal orang bisa terbantu. Sesimpel gini deh, kalian coba ya, ini gue mau lihat kamera nih. Kalian misalnya anak-anak muda nanam pohon satu gitu, nanam pohon satu. Usia pohonnya katakanlah bisa 100 tahun, 200 tahun. Mungkin 200 tahun kalian udah nggak ada di dunia ini. Udah nggak tapi diingat pohon juga. itu ngasih oksigen, ngasih udara, dan kemudian kemarin ada kejadian juga di mana gitu, aku lihat di Instagram bahwa ada bis yang harusnya masuk ke jurang tapi nggak jadi masuk ke jurang karena ketahan sama pohon, yang pohon itu ditanam oleh seseorang beberapa puluh tahun yang lalu. Wow. Nobody knows siapa yang nanam itu, tetapi pohon itu menyelamatkan nyawa 40 orang di bis itu. Nah, hal-hal kayak gitu tuh yang harusnya kita renungin gitu. Oke. Peran kita tuh harus lebih panjang dari usia hidup kita. So dari perenungan ini apa yang Kak Vero dapetin muncullah isu-isu tadi ya pendidikan, ngomongin soal bagaimana kita nyiapin platform untuk banyak anak-anak muda dan lain sebagainya. Apa yang skill atau apa hal yang menurut Kak Vero penting untuk anak-anak muda kita punya dari apa yang Kak Vero udah bangun ini untuk kita bisa survive? Mungkin sebelum skill, mungkin attitude-nya harus kayak gimana dulu ya. Karena skill bisa dipelajari, tapi attitude tuh harus dilatih sih, Jo. Jadi menurut gua attitude yang pertama itu lo harus sabar sih. Lo harus sabar. Gini, ketika lo itu nggak sabar, dunia ini salah aja. Ya kan? Kan gue tadi udah bilang bahwa kita hidup di dunia yang nggak sempurna. Jadi dunia ini tidak sempurna, banyak kekurangannya dan segala macam. Kalau lu mau bikin perubahan, bikin perbaikan, tetapi lu nggak sabar, yang ada lu nanti malah komplain doang, lu habis itu menyalahkan, lu menyalahkan si A, si B, si anu, si itu. Jangan, sayang energi lu, ya kan? Jadi kesabaran itu nomor satu. Yang kedua adalah ini menarik yang gue pelajarin, yaitu adalah cara lu menempatkan diri dan berkomunikasi dengan orang. Semua itu ada tempatnya, semua itu ada waktunya. Jadi kalau orang Jawa bilang, gue kan orang Jawa ya, ada ungkapan gini, aku sopo karo sopo neng di kudu piye. Saya siapa, sedang dengan siapa, ada di mana dan harus bagaimana. Artinya adalah kalau misalnya ini kita lagi podcast, karena kita teman lagi podcast santai. Tapi misalnya 5 tahun lagi lu jadi pak pejabat, lu jadi misalnya menteri deh, gue dipijar, gue ketemu lu dalam kapasitas di formal misalnya audiensi, gue akan panggil lu bukan Jo tapi Bapak Jo. Oh gila Jo aja dah. Tapi enggak, pokoknya itu poinnya, informalitas itu bagus, tetapi kita ini harus bisa menempatkan harus diri. Tahu tempatnya. Betul. Iya, kalau kita sesama kita bercanda, oke. Tapi ketika sesama kita, tetapi dalam konteks formal kita harus tahu kapan formal dan segala macam. Jadi skill menempatkan diri ini penting banget nih teman-teman yang muda. Menempatkan diri, memilih kata-kata dan jangan gerusa-gerusu, jangan buru-buru, ya kan?
nggak semua itu harus Sabar, lu santai, dapetin iya, saat ini, tenang. santai, tenang, semua itu ada momennya. Nah, skill-skill kayak gini, attitude kayak gini tuh perlu dipelajari. Nah, belajarnya gimana? Nah, ini nggak akan ada di buku sekolah, Jo. Lu harus Iya. ikut orang, lu harus belajar dari senior lu. Nah, di sini pinter-pinter kalian milih senior. Pilih galah yang tepat guys. Nah, Galah juga, tetapi juga senior yang bisa ngepandu kalian. Karena ngebangun. gini, salah nyari senior, salah nyari mentor Betul, juga betul, salah betul, juga betul, kita betul, punya betul, attitude betul, kan. betul. Jadi penting tuh. Betul. Nah, baru tadi yang attitude, baru ketika kita bicara skill, satu adalah menurut gua skill untuk bisa problem solving sih. Ketika lu nggak punya skill problem solving, maka semua permasalahan ini akan lu persalahkan siapa yang salah. Ujung pangkalnya apa? Karena kenapa? I don't know how to solve this. Akhirnya gue bisanya menyalahkan. Tapi ketika lu punya skill problem solving, katakanlah banjir, katakanlah permukaan air laut naik, katakanlah macet gitu. Ketika lu punya problem solving, mental lu akan gini. Apa yang menyebabkan macet ini? Oh, adalah ini. Siapa yang bisa berperan di sini? Oh, ini. Peraturan apa yang harus diubah? Peraturan apa yang harus dibuat? Kemudian peraturan ini harus dikomunikasikan ke siapa? Oke. Itu kan problem solving. Yes. Aksi ke depannya, bukan ini kenapa macet Punya ya? insting Wah, tersebut ini itu mah ya, si ini. A yang salah, ini si B yang salah. Iya. Jangan, Nggak kelar-kelar. Yes, kayak gitu. Nah, jadi satu problem solving. Yang kedua tuh creative thinking sih. Jadi iya. imajinasi lu itu penting, Jo. Jadi lu tidak bisa membangun sebuah dunia, sebuah masa depan kalau lu tuh nggak bisa ngebayangin visualnya kayak gimana kan. Artinya imajinasi lu itu penting banget. Kayak gimana sih dunia yang mau lu bikin gitu. Katakanlah lu concern di lingkungan. Oke. Tapi misi hidup lu apa? Imajinasi end game lu tuh Oke. apa? Iya. Peran lu itu apa? Ya udah itu. Nah, creativity thinking itu tuh penting karena disitulah titik awal. Oke, gue mau membangun ini gitu. Ya itu dua itu sih. Oke. Dan yang penting sabar. Karena semua itu butuh waktu. Sabar guys, sabar. Tenang, jangan buru-buru. Ojek ke susu. Yuk ke susu. Batuk dikit. Apakah dengan ini bisa diminum betul? Bisa diminum. Ada airnya kok. Ada airnya. Kita minum dulu ya. Apakah dengan segala sesuatu yang udah dibangun, dengan nilai-nilai yang Kak Vero bawa juga dan sampaikan, pemerintah saat ini udah impact apa yang sudah diberikan oleh pemerintah saat ini untuk membantu kelancaran apa yang dibuat sama Kak Vero dan tim ini? Like dari kebijakan kah atau apapun itu? Pastinya banyak ya. Pastinya banyak. Tetapi menurut gue beberapa bisa di highlight ya. Yang at least yang gue tahu dulu, misalnya di Kemenpora kan ada tim pelayanan kepemudaan misalnya. Nah, kita tahu kan bahwa problem salah satunya di Indonesia itu kan adalah semua masing-masing kementerian itu punya program-program yang mirip-mirip sebetulnya. Ini kan bisa diorkestrasi. Nah, beberapa waktu yang lalu Mas Menteri Menpora itu ngeluarin sebuah strategi, yaitu koordinasi pelayanan pemuda. Artinya adalah dibikin satu tim khusus yang mana dia mengorkestrasikan program-program kemudaan yang ada di beberapa kementerian, lembaga dan yang lain. Bukan harus dipaksakan jadi satu, at least disinergikan. Gitu. Disinergikan. Jadi kalau ini ngomongin pendidikan, yang ini ngomongin pekerjaan, ini kan sebenarnya nyambung ya. Pendidikan habis itu pekerjaan, ya sudah, nggak perlu dipaksakan untuk gini, tetapi at least outputnya ini bisa jadi inputnya ini. Itu kan yang namanya sinergi, ya kan? Sinergi itu kan kalau misalnya kayak arsitektur sistem modern nih, kan gue IT ya. Jadi aplikasi sekarang itu kan sebetulnya kan banyak aplikasi. Itu nggak apa-apa, nggak perlu lu paksain untuk jadi monolitik jadi satu, malah ribet. Yang penting aplikasi A, aplikasi B, aplikasi C itu saling ngomong. Ada protokolnya, ada API-nya lah istilahnya kayak gitu. Sama ketika kita ngomongin program pemerintah pun juga gitu. Si A, si B, si C bikin program yang mirip, ya sudah. Bayangkan itu aplikasi, yang penting mereka saling terkoneksi. Jadi itu aja. Dengan begitu bisa dibilang saat ini kondisinya dengan kebijakannya sudah mulai membantu pergerakan seperti apa yang Kak Vero dan teman-teman lakukan ini
bisa berjalan Betul. betul juga ya. Betul. Sama juga misalnya gerakan anak-anak muda, gerakan kepemudaan. Sebenarnya kan Iya, mirip-mirip. iya, iya. It's okay. Itu kan passionnya masing-masing. Iya. Yang penting gerakan ini sama ini saling ngobrol. Yang penting itu kita saling ngobrol. Iya. Inputnya ini adalah outputnya ini. Outputnya ini jadi inputnya ini. Jadi sebuah value chain. Nah, yang nggak bagus adalah ketika semua itu gerak sendiri-sendiri dan nggak saling ngobrol. Iya. Karena kenapa? Artinya kita nggak pushing atau mendorong ke arah yang sama kan. Gitu. Punya misi satu sama lain yang sebenarnya mungkin sebenarnya kita punya misi yang sama tapi nggak pernah ngobrol gitu. Iya. Misalnya si A misalnya katakanlah kelompok pecinta matematika. Yang si B adalah katakanlah kelompok pecinta ekonomi ya kan, penggemar antusiasmenya di bidang ekonomi. It's okay, ini kan passionnya masing-masing. Tapi bayangin ketika gue tuh suka banget ngulik angka-angka. Kalau yang ini gue suka banget ngulik angka-angka makroekonomi. Ngobrol lalu berdua ya kan. Yang si A nggak perlu jadi si B nggak perlu jadi si A, tapi yang penting si A bantu si B bantu si A. Itu yang harus kita lakuin. Oke. Nah, untuk menurut Kak Vero, apa yang perlu setidaknya di-highlight atau diingatkan untuk pemerintahan selanjutnya? Menurut gua sih ke depan ini tantangannya udah kelihatan, yaitu adalah ekonomi dan pekerjaan. Jadi pendidikan tetap penting, tapi pendidikan itu kan sebenarnya kan ujung-ujungnya adalah membantu orang buat dapat pekerjaan. Iya. Nah, kalau kita bicara pekerjaan, Jo. Jadi tadi kan gua udah cerita ya bahwa lapangan pekerjaan itu bisa berpotensi makin sedikit karena adanya AI ya kan. Lalu kemudian juga potensi ekonomi global yang tidak menentu, akhirnya perusahaan itu harus menghemat budget ya kan. Berarti menghemat budget kan salah satunya kan dengan pengetatan tenaga kerja gitu kan. Sedangkan di sisi lain kita punya angkatan kerja yang gede banget nih. Lulusan S1 tiap tahun lu cek aja angkanya berapa. Lulusan SMK berapa. Semua ini butuh kerja. Ketika yang butuh kerja banyak, lapangan pekerjaannya dikit, berarti kan artinya harus ada alternatif pekerjaan. Menurut gua dan menurut di Pijar Foundation, entrepreneurship is the future job. Itu menurut gue tagline-nya di masa depan itu. Karena kalau kita cuma lulus S1 ngandalin bisa kerja di tempat orang, boleh, tetapi siap-siap aja persaingannya lebih ketat. Itu. Nah, pemerintah ke depan itu harus bisa untuk membuat anak muda ini bisa survive, ya kan? Artinya sistem pendidikan kita harus lebih entrepreneurial, sehingga ketika lulus itu mereka nggak kacamata kuda harus kerja di perusahaan, enggak. Tapi lu bisa juga stigma itu juga harus dihilangin. Seringkali orang tuanya juga ya banyak orang tua masih berpikir kayak harus kerja 9 to 5. Enggak, salah juga karena mereka hidup di zaman itu. Betul. Enggak salah juga. Tapi bisa maksudnya hal tersebut perlu kita geser ke arah entrepreneurship. Bener, entrepreneurship itu kunci karena di masa depan itu problem yang utama dari nanti anak muda itu adalah bagaimana mereka bisa mendapatkan penghidupan. Penghidupan itu bisa pekerjaan, bisa usaha, bisa bisnis atau apapun itu. Nah, pemerintah yang ke depan dan seterusnya itu harus bisa mencoba untuk memastikan lulusan-lulusan kita tuh entrepreneurial. Gitu aja sih. Oke. Isu-isu terkini yang Kak Vero lagi ikutin apa mungkin? Yang pengen Kak Vero sampaikan atau kayak gue harus ngomong ini deh. Isu-isu terkini menurut gue AI sih. AI itu gue lagi excited banget karena gini, gue sendiri kan dulu kerja di Microsoft lumayan lama, jadi gue paham bagaimana teknologi itu bisa berpotensi mentransformasi, tetapi gimana juga teknologi ini bisa berpotensi untuk menghambat atau menjadikan masalah kayak gitu. AI ini harus kita kelola. Kalau kita kelola dengan baik, AI bakal ngasih manfaat buat kita. Tapi kalau AI ini nggak bisa kita kelola dengan baik, stance kita belum jelas, maka AI ini bisa berpotensi jadi problem. Jadi AI sih yang benar-benar gue ikutin. Apakah maksudnya kan dengan kan AI IP ini didukung dengan banyak pihak, tapi kenceng nggak goncangannya yang nggak mendukung ini? Karena kan tentu ini kan hal yang baru dengan ekosistem kita yang pastinya kalau hal baru itu tidak banyak yang mau apakah pemerintah dan pemangku kebijakan ini situasi Kak Vero sekarang itu nggak dalam hal AI? Untungnya sih Jo, karena gini, sebelum kita bikin AI IP, percakapan di publik tentang AI ini sudah ada fear-nya. Jadi orang itu udah paham kengeriannya. Jadi istilahnya masyarakat itu udah ada prekondisi bahwa AI ini keren, tapi AI ini berpotensi jadi masalah kalau nggak dikelola.
udah ada prekondisi itu, dan kita bikin AIP dan akhirnya AIP ini jadi obat. Kan lu nggak bisa ngasih obat kalau orang nggak sadar dia sakit kan. Iya. Nah istilahnya masyarakat ini udah sadar ini ada potensi permasalahan, AIP datang, oke ini obatnya, gitu sih. Setelah dari dimulai launchingnya ini, AIP akan ngapain aja? Yang jelas kita menyediakan sandbox tadi. Sandbox itu ya tadi buat para inovator yang kalian Bisa pingin ketemu. untuk coba memecahkan masalah Yes. masalah real, bisa coba di AIP. Kita ada beberapa problem statement dari korporasi, institusi dan yang lain. Tapi yang lagi kita godok juga adalah arah Indonesia terkait AI ini harus gimana. Oke. Tapi bukan bikin roadmap ya, karena menurut aku roadmap udah ada yang bikin, jadi kita sangat appreciate itu. Yang kita bikin lebih pada menganalisis AI ini akan mengganti, kalau mengganti berapa banyak, dan kalau membantu berapa banyak. Lebih penting lagi adalah dengan AI ini harusnya kita apa aja yang kita perhatiin. Kebijakannya harus gimana dan langkahnya harus gimana. Regulasinya Kayak gitu. itu juga akan seperti apa? Oke. Keren banget nih, keren banget. Ini udah berapa lama ya guys ya? Wih, udah lama juga ya. Berapa? 40-an lebih. Wih. Emang kalau obrolan isinya daging semua itu enggak, kirain baru 5 menit gitu kan. Nah, itu tadi tuh yang ngomong politisi bos, bukan bos podcast. Kak, ini tayang akan di momen kita setelah ulang tahun kemerdekaan. Apa yang Kak Vero harapin Ke untuk depan ya? bangsa ini? 79 tahun, betul? 79 tahun, apa yang gue harapin ya? Oke, pertanyaan bagus, gue sampai harus mikir. Untuk anak muda, untuk iklim pendidikan kita. Yang gue harapin sih gini sih, bahwa Indonesia ini kan sebenarnya kalau kita lihat sejarahnya ya Jo ya, zaman Majapahit, zaman Sriwijaya, zaman suku-suku yang dulu gitu ya, kita kan selalu diceritakan bahwa kita tuh berhasil menaklukkan Asia Tenggara, kita berhasil ekspor bahkan produk kita ke Mesir kuno waktu itu, dan kita juga nenek moyang kita itu pelaut, kita berhasil mengarungi samudra. Kita itu dulu itu adalah negara yang pemberani, yang hebat, yang besar. Gue pingin di momen 79 tahun Indonesia merdeka ini dan kedepannya bangsa ini bisa mengingat lagi bahwa we are a great nation. Kita adalah bangsa besar dan kita ditakdirkan untuk besar, dan kita harus berani untuk menghadapi ketidakpastian masa depan itu. Jadi harapan gue sih adalah bahwa kita jadi bangsa pemberani, dan pemberani itu definisinya adalah setiap ada masalah kita hadapin, dan kita hadapin bersama-sama sebagai satu unit. Gotong royong guys, bareng guys, guyup. Dan memang pesan yang aku dapetin dari ngobrol sama teman-teman semua yang hadir di Zodiac Kepo, semuanya merujuk ke bersatu sih Kak. Nah, aku sepakat memang ini udah momennya kita yang anak-anak muda ngebuat punya hal hebat masing-masing di bidangnya, dan kuncinya satu bersatu. Karena kita bisa lebih panjang jalannya dan besar kalau kita bersatu. Sekali lagi terima kasih banyak. Aku yang makasih udah diundang sini. Kak Vero, CEO Pijar Foundation, orang yang udah banyak banget kasih insight untuk kita hari ini. Kekepoan gue banyak terjawab, hal-hal yang selama ini ada banyak di pikiran gue tentang apa yang dilakukan Kak Vero dan pergerakannya, semua terjawab. So Pijar Foundation, cari apa itu Pijar Foundation, AIP, Youth Energy and Environment Council, dan banyak hal yang sudah Pijar Foundation lakukan. Cari tahu, kita bisa banyak berdampak dan aktif juga bisa untuk terlibat di platform-platform yang Kak Vero buat. Kita doa banyak untuk banyak hal hebat yang Kak Vero dan tim akan buat. Dan semoga ini jadi pemantik, pemicu untuk banyak hal hebat lain untuk buat bangsa ini lebih keren lagi. Terima kasih banyak Kak Vero. Aku yang makasih. Sampai ketemu lagi. Sampai jumpa. Semoga kita bisa kolaborasi di banyak hal lain. Sip. Bye.